Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam channel sederhana ini bersama saya Sumadi Patalim. Pada kesempatan ini kita akan membahas atau mengkaji terkait tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebelum kita membahas lebih jauh, jika channel ini dianggap bisa memberi manfaat, untuk bisa di-share, like, dan di-subscribe. Baik, yang pertama adalah definisi pemilu. Bahwa kita tahu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 masih menjadi rujukan untuk dijadikan landasan hukum pada pemilu tahun 2024. Baik, definisi pemilu dalam pasal 1, pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilihan umum merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan asas kedaulatan rakyat yang dilaksanakan 5 tahun sekali di negara Republik Indonesia dengan tujuan: pertama, menyusun lembaga permusyawaratan rakyat atau MPR yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Memilih wakil rakyat dan presiden dan wakil presiden dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan tujuan dari negara. Selanjutnya, siapa saja yang dilarang dalam pemilu untuk memberikan atau memberikan dukungan atau terlibat dalam tindak pidana pemilu. Selanjutnya adalah pemilihan umum adalah suatu alat melaksanakan demokrasi untuk menegakkan tegaknya Pancasila dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 untuk menjamin kesinambungan pemerintahan 5 tahun dan mengisi pembangunan nasional. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu dapat dimasukkan dalam pidana khusus, yaitu pidana pemilu dan pelanggaran baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun para pihak yang dapat disangkakan tindak pidana pemilu adalah penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan pemerintah. B. Peserta pemilihan umum, partai politik, calon DPR, DPD, DPRD, calon presiden dan wakil presiden. C. Masyarakat sebagai subjek hukum, sebagai pemilih, tim sukses termasuk masyarakat yang mengajak tidak menggunakan hak suaranya. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya adalah bentuk tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu dibagi menjadi dua hal, yaitu pelanggaran dan kejahatan. Akan tetapi undang-undang tidak mengatur secara jelas mengenai kualifikasi pelanggaran dan kejahatan, yang seharusnya undang-undang dapat mengatur lebih jelas agar lebih bisa mengetahui perbuatan yang bagaimana dikatakan pelanggaran dan perbuatan yang bagaimana disebut dengan kejahatan.
Bentuk pelanggaran yang dapat terjadi dalam pemilu secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, dan pelanggaran pidana pemilu. Tindak pidana pemilu secara lengkap bisa dibaca pada pasal 488 sampai pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau dalam kurung Undang-Undang Pemilu, di mana disebutkan dalam pasal tersebut dilarang memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih. Dasar hukumnya pasal 488 Undang-Undang Pemilu berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain, terutama suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 203, dipidana dengan pidana kurang paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Kepala desa dilarang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Dasar hukumnya pasal 490 Undang-Undang Pemilu berbunyi, setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Setiap orang dilarang mengacaukan atau menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilu. Dasar hukumnya pasal 491 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi, setiap orang yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Setiap orang dilarang melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU. Dasar hukum pasal 492 Undang-Undang Pemilu berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 267 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Pelaksanaan kampanye pemilu dilarang melakukan pelanggaran larangan kampanye. Dasar hukumnya pasal 493 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi, setiap pelaksanaan atau tim kampanye pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Yang selanjutnya, dilarang memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu. Dasar hukumnya pasal 496 dan pasal 497 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi, peserta pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 334 ayat 1 ayat 2 dan atau ayat 3 serta pasal 335 ayat 1 ayat 2 dan atau ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Selanjutnya, majikan yang tidak membolehkan pekerjaan untuk memilih. Dasar hukumnya 498 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi, seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seseorang pekerjaan atau karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Selanjutnya, dilarang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. Dasar hukumnya pasal 510 Undang-Undang Pemilu berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. 9. Orang yang baik ancaman, baik kekerasan atau kekuasaan yang pada dasarnya menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Dasar hukumnya pasal 511 Undang-Undang Pemilu berbunyi, setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan dan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu menurut undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Yang selanjutnya, dilarang menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan.
Membunyi Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana